pertemuan kali ini dengan saya Liza Erliana dengan NIM 25161500901. Kita akan membahas tentang peran vitamin dalam translasi dan transkripsi. Langsung saja. Vitamin dalam transkripsi dan translasi. Nah, jadi di sini kita akan menelusuri jalan molekul kehidupan dari kode DNA melalui RNA menuju protein dan peran tersembunyi vitamin di dalam prosesnya. Mengapa vitamin itu penting sih dalam ekspresi gen? Jadi setiap sel hidup itu akan membaca, menyalin, dan menerjemahkan instruksi genetiknya setiap detik. Nah, proses ini itu dikenal sebagai sintesis protein. Tidak akan berjalan ini sintesis protein tanpa kofaktor enzim yang sebagian besar itu berasal dari vitamin. Nah, aliran informasi genetik itu yang kita ketahui itu dari DNA, RNA itu ke protein. Jadi awalnya itu di DNA cetakan permanen di dalam nukleus. Kemudian ditranskripsi menjadi utusan mRNA, yaitu salinan gen yang dapat dibawa keluar inti. Kemudian ditranslasi atau diterjemahkan menghasilkan hasil akhir protein, yaitu rantai polipeptida yang fungsional. Nah, aliran satu arah informasi genetik ini dirumuskan oleh Francis Crick 1958 menjadi kerangka yang masih digunakan untuk memahami bagaimana sebuah gen menjadi sifat yang nyata pada tubuh. Kita kemudian masuk ke transkripsi, menjalin DNA menjadi RNA. Nah, di transkripsi ini adalah proses penyalinan urutan basa DNA menjadi untaian mRNA oleh enzim RNA polimerase. Nah, ini berlangsung di dalam nukleus pada sel eukariotik. Kemudian ada translasi, ini menerjemahkan mRNA menjadi protein. Translasi ini akan menerjemahkan urutan kodon 3 basa pada mRNA menjadi urutan asam amino. Berlangsungnya itu di dalam ribosom dengan tRNA sebagai pembawa asam amino. Nah, misalnya dari sini ada mRNA AUG, GCA, UUC, GGU itu akan dibaca menjadi MET, ALA, P, dan GLI. Nah, kemudian di mana sih vitamin ini bekerja sepanjang proses? Di sini vitamin berperan pada 3 titik kunci, yaitu penyediaan bahan baku nukleotida untuk RNA, regulasi ekspresi gen sebagai ligan reseptor inti, dan serta sebagai kofaktor enzim pada metabolisme asam amino dalam translasi. Nah, di sini penyediaan bahan baku RNA, contohnya itu vitamin B9 atau yang kita sering dengar dengan folat. Kemudian ada B12, B6, dan B2. Itu juga B kompleks ya, vitamin B kompleks. Nah, untuk regulasi ekspresi gen itu ada vitamin vitamin A dalam retinoat dan vitamin D. Kemudian untuk metabolisme asam amino itu ada vitamin B6 yang menjadi kofaktor lebih dari 150 enzim. Vitamin D tadi kan banyak ya, vitamin B kompleks. Nah, di sini vitamin B koenzim dari nukleotida hingga asam amino. Ada 4 vitamin B, yaitu folat B9, kobalamin B12, piridoksin B6, dan riboflavin B2 itu menjadi sumber koenzim untuk siklus 1 karbon, jalur metabolisme yang menghasilkan blok-blok bangun DNA dan RNA, serta donor metil universal atau SMA. Kemudian vitamin A dan D itu vitamin yang berbicara langsung dengan DNA. Vitamin A itu atau vitamin asam retinoat dan reseptor RAR dan RXR. Di sini retinol itu akan diubah menjadi asam retinoat sebagai metabolit aktif, dan RA akan berikatan dengan RAR atau retinoic acid receptor yang berdimer dengan RXX, retinoid X receptor. Kemudian kompleks RAR dan RXR ini akan menempel pada RAR atau retinoic
acid response element di promotor gen target dan sehingga akan mengaktifkan transkripsi. Kemudian ada vitamin D. Nah, bentuk aktif 1,25 dihidroksi vitamin D ini akan berikatan dengan VDR atau vitamin D receptor. Merupakan faktor transkripsi yang berdimer dengan XR. VDR-XR ini akan menempel pada motif DR3 atau direct repeat di ribuan locus enhancer, memodulasi epigenom dan transkripsi gen target. Lalu apa yang terjadi ketika vitamin berkurang? Nah, kekurangan vitamin yang terlibat dalam transkripsi dan translasi ini tidak hanya menurunkan energi, tetapi langsung mengganggu stabilitas genom, sintesis protein, dan ekspresi gen. Di sini kalau kekurangan vitamin B9, folat, dan B12 ini akan mengganggu sintesis DNA dan RNA. Kemudian untuk defisiensi B6 dan vitamin A dan D ini akan menurunkan translasi dan ekspresi gen. Jadi defisiensi vitamin B ini sintesis hemoglobin dan neurotransmitternya akan terhambat, sehingga akan menghasilkan penyakit anemia mikrositik atau kejang neurologis. Sedangkan untuk kekurangan vitamin A ini ekspresi gen yang dimediasi RAR dan RXR tadi itu akan menurun sehingga terjadi gangguan diferensial epitel, imunitas, dan penglihatan. Kemudian ada defisiensi vitamin D, itu akan mengakibatkan homeostasis kalsium, imunitas adaptif, dan diferensial sel terganggu. Tanpa vitamin, sintesis protein ini akan berhenti. Jadi transkripsi dan translasi itu merupakan serangkaian reaksi biokimia yang sangat presisi. Nah, vitamin sebagai prekursor koenzim dan ligan reseptor inti adalah prasyarat dari molekuler bagi seluruh proses sintesis protein yang berfungsi secara normal. Sekian penjelasan dari peran vitamin dalam translasi dan transkripsi, dan kita akan ketemu lagi di penjelasan selanjutnya. Dadah!